Kita buka kitabnya. Kita buka kitabnya halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anna wa anhu. Qala radhiyallahu anhu kana radhiyallahu anhu sadran mu'azzaman fi Quraisyin ala sa'atin minal mali wa karamil akhlaqi. Kana radhiyallahu anhu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sadran mu'azzaman fi Quraisyin adalah orang yang terpandang, yang dihormati di kalangan bangsa Quraisy. Ala sa'atin minal mali, lantaran luasan dari hartanya, wa karamil akhlaqi, dan kemuliaan akhlaknya. Abu Bakar bin Abu Quhafah, keduanya itu adalah nama kunyah, artinya nama panggilan keseharian. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Abu Bakar nama aslinya adalah
Abdullah. Abu Quhafah bapaknya nama aslinya adalah Utsman. Abu Bakar bin Abu Quhafah nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Maka beliau adalah orang yang terpandang, orang yang dihormati di kalangan suku bangsa Quraisy karena dua perkara. Yang pertama, ala sa'atin minal mal, karena beliau adalah orang yang memiliki kelapangan keluasan harta, orang kaya. Yang kedua, wa karamil akhlak, karena beliau adalah orang yang memiliki kemuliaan akhlak. Berarti dari dulu orang itu jika ingin mendapatkan kemuliaan harus ada pada dirinya. Yang pertama, kalau kagak kaya, akhlak budi pekertinya baik. Dikatakan izzud dunia bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan sebab harta. Orang kalau punya harta dimuliain orang. Wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Sedangkan kemuliaan akhirat itu adalah dengan amal saleh. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi pernah ditanya, amalan apa yang paling banyak menghantarkan manusia masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi, amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Wa kana min a'affin nasi sakhiyan yubaddilul mala muhabbaban bi qaumihi hasanal mujalasati. Wa kana min a'affin nasi sakhiyan, dan adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang paling dermawan. Yubaddilul mala, beliau mudah menyumbangkan hartanya. Muhabbaban fi qaumihi, sehingga beliau dicintai di kalangan kaumnya. Hasanal mujalasati, dan beliau adalah orang yang sangat baik pergaulannya. Sifat kedermawanan dalam gramatika bahasa Arab itu disebut dengan 4 kata. Yang pertama sakhok, yang kedua jud, yang ketiga karom, yang keempat itsar. Orang itu dikatakan memiliki sifat kedermawanan yang disebut dengan sakhok, artinya mudah memberi jika diminta. Itu sifat kedermawanan yang disebut dengan sakhok. Kalau diminta mudah memberi, sakhok. Lalu sifat dermawan jud, yaitu memberi saat diminta atau tidak diminta. Itu sifat kedermawanan yang disebut dengan jud. Mudah memberi baik saat diminta ataupun tidak diminta. Yang ketiga, karom, yaitu sifat kedermawanan mudah memberi dan rutin pemberiannya, dan pemberiannya itu dengan jumlah nominal yang besar,
karom. Sifat kedermawanan karom, orangnya itu mudah memberi. Dan pemberiannya itu bukan sekali dua kali, tapi rutin. Dan memberi secara rutin bukan jumlah nominal yang kecil, tapi dengan jumlah nominal yang besar. Karom. Yang keempat, isar, yaitu mendahulukan orang lain walaupun dia membutuhkan. Kalau dalam kaidah ilmu usul, al-itharu fil ibadati makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan, mementingkan, mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu sangat dibenci. Tetapi mendahulukan dan mengedepankan orang lain dalam urusan duniawi itu sangat dicintai. Contoh, mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu sangat dibenci oleh Allah. Kalau urusan ibadah, urusan kebaikan, urusan ketaatan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, jangan main ngalah-ngalahan. Ini ada sab kosong di depan. Dia malah nyuruh orang ke depan, ente maju, biarin anda di belakang aja. Itu dibenci tuh. Dia bisa adzan, tapi nyuruh orang lain, ente adzan, dibenci itu. Mendahulukan, mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah, Allah kagak demen. Tapi kalau mengedepankan, mendahulukan orang dalam urusan duniawi, itu Allah sangat cinta. Ini prasmanan nih, lagi pada makan. Udah ente duluan dah, anda belakangan. Nah itu Allah demen tuh. Walaupun memang biasanya kalau belakangan udah kagak keduman lauk, udah habis sudah, nggak kuah doang. Yaitu sakha, jud, karom, dan itsar. Walidzalika kullihi kana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil waziri fakana yastashiruhu fi umurihi kulliha. Walidzalika kullihi, dan dari lantaran itu semuanya, gara-gara sebab-sebab itu, Abu Bakar orangnya dermawan, orangnya pemurah, akhlak budi pekertinya baik, memiliki sifat-sifat yang terpuji. Dari sebab itulah, kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil wazir. Abu Bakar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil wazir, seperti kedudukannya seorang perdana menteri. Fakana yastashiruhu fi umurihi kulliha, maka senantiasa Nabi, nah itu ada kana disandarkan kepada perbuatan Nabi. Kalau kata Bang Haji Kohar, al-ibrah bikana yadullu ala mudawamah wa mulazamah. Ketika kana disandarkan kepada perbuatan Nabi, itu artinya adalah sebuah kesenantiasaan. Kana yastashiruhu, senantiasa Nabi bermusyawarah kepada Abu Bakar fi umurihi kulliha, pada semua perkara-perkara dia. Dalam segala apapun, pasti Nabi bermusyawarah kepada Abu Bakar.
Jadi seolah-olah kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi bimanzilatil wazir, seperti kedudukan seorang perdana menteri, selalu dimintakan pendapatnya. Wa qala fi haqqihi, dan Nabi mengucapkan di dalam haknya si Abu Bakar. Kata Nabi, ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat lahu kabwatun ghaira Abi Bakrin. Ma da'autu ahadan ilal islami, tidaklah aku mengajak siapapun kepada agama Islam illa kanat lahu kabwatun, kecuali dia pasti memiliki keraguan-raguan. Ghaira Abi Bakrin, selain Abu Bakar. Yang mana aja aku tawarkan tentang keislaman, aku ceritakan tentang kebenaran keislaman, semuanya pasti ada keraguan. Yang kagak ada ragunya sama sekali Abu Bakar, langsung nerima. Sehingga beliau digelari dengan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Rasulullah. Ada orang bilang begini, dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang Nabi itu dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Jangankan yang muslim waktu itu, jangankan yang kafir waktu itu, yang muslim aja pada jadi murtad gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Nabi dari Makkah ke Masjidil Aqsa yang saat itu perjalanan jarak tempuh berangkat 2 bulan, pulang 2 bulan. Nah ini semalaman doang. Jangankan orang yang kafir, yang Islam jadi murtad. Wah, Muhammad lama-lama gila ya, begitu. Berbeda dengan Sayyiduna Abu Bakar. Ketika datang orang berkata, wahai Abu Bakar, sahabatmu bercerita, katanya Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, pagi-pagi sudah berada di kota Mekah kembali. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Abu Bakar? Kagak mikir lagi. Kalau yang berbicara adalah Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Itu Abu Bakar. Makanya wajar kata Nabi, ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat lahu kabwatun ghaira Abi Bakrin. Siapapun yang aku ajak dia memeluk ke dalam agama Islam, pasti di dalam hatinya ada keraguan. Kecuali Abu Bakar, nggak ada ragu-ragunya sama sekali. Siapa saja yang aku ceritakan tentang ajaran-ajaran keislaman, kebenaran-kebenaran keislaman, semuanya pasti ada keraguan. Yang kagak ada ragunya sama sekali, yang langsung membenarkan dan meyakini Abu Bakar. Bahkan untuk memuliakan Sayyiduna Abu Bakar dan ungkapan terima kasih Nabi kata Abu Bakar, apa kata Nabi? Ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Hartanya Abu Bakar itu benar-benar manfaat buat diriku dan keislaman, kata Rasulullah. Sampai beliau nangis Abu Bakar mendengar Rasulullah berkata seperti itu. Maka Abu Bakar berkata, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh diriku dan hartaku adalah milikmu ya Rasulullah.
Sambil menangis Abu Bakar berkata seperti itu. Tidda'watu ilal islami sirlan. Dan adalah dakwah Islam itu dahulu secara sirlan, rahasia, door to door, sembunyi-sembunyi. Pusatnya adalah Darul Arqam. Kalau kita tawaf Safa Marwah, itu ada tuh di pinggiran Babul Arqam. Ada Babul Arqam di tengah-tengah antara bukit Safa Marwah. Kalau yang merhatiin, Babul Arqam. Nah, Babul Arqam itu dahulunya adalah Darul Arqam, pusat dakwahnya Nabi selama 3 tahun dalam keadaan sirlan, sembunyi-sembunyi, door to door. Setelah masuk Islamnya Hamzah dan Abdul Muttalib, baru dakwah Islam. Setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab, baru Islam itu secara jahar, terang. 3 tahun sembunyi-sembunyi. Makanya jangan sampai yang sunnah itu ngalahin yang wajib. Ini kalau malam Jumat di pesantren-pesantren gitu ya, di pesantren. Kalau malam Jumat nih, seumpama ada taklim, habis maghrib ada taklim, selesai salam, udah istighfar 3 kali, langsung doa. Kagak pakai panjang wirid-wiridnya. Kenapa? Wirid kan sunnah, ngaji wajib. Jangan wiridnya dipanjangin, akhirnya ngaji jadi pendek, pakai mau wirid. Itu kalau di pesantren. Kalau di pesantren ya pengajian. Ini kalau di pesantren. Jadi kalau habis maghrib ada taklim, wiridnya kagak panjang-panjang, kagak pakai salam-salaman, kagak. Kalau di pesantren ini ya, karena mengedepankan yang wajib. Jadi istighfarnya 3 kali, langsung doa, ngaji dah. Enggak wiridnya panjang, udah habis wirid salam-salaman, kita belum nyiapin tempat lah, setengah jam kepake itu. Kalau di pesantren, ini ngomongin pesantren ya, Jadi kalau maghrib ada taklim, wiridnya nggak usah panjang-panjang. Kalau di pesantren mah, habis selesai salam, istighfar 3 kali, doa, langsung ngaji, nggak pakai salam-salaman, nggak pakai wirid panjang. Kenapa? Semua itu sunnah, ngaji wajib. Kalau di pesantren. Wa kanatid da'watu ilal islami sirran. Dan adalah dakwah Islam itu dahulu permulaannya secara sirran, sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Hadran min mufaja'atil arabi bi amrin syadidin kahakada, untuk menghindari dari kagetnya bangsa Arab, bi amrin syadidin kahakada, dengan perkara yang berat seperti ini, sehingga fayas'abu istislamuhum, menjadi berat dan sulit keislaman mereka. Jadi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu adalah untuk mengantisipasi agar orang Arab itu nggak kaget, merubah satu keadaan. Bertahun-tahun menyembah berhala dengan Tuhan yang banyak, lalu ini datang Islam mengajarkan menyembah Tuhan yang esa, kan kaget. Ya Muhammad, Tuhan kita kan banyak ini, sampai 360 berhala, sedangkan kamu Tuhannya satu, hajat manusia begitu banyak. Apa iya Tuhan yang satu bisa memenuhi hajat manusia yang banyak?
Kata Rasulullah, kalau kita punya majikan 2 orang, majikan yang satu nyuruh begini, belum kelar, majikan yang satu nyuruh begini, repot apa kagak? Repot ya Rasul, repot wahai Muhammad. Kalau kita punya majikan 2 udah begitu repotnya, kira-kira bagaimana kalau punya Tuhan sampai 360? Yang ini wajibin ini, yang ini wajibin ini, yang ini wajibin ini. Bagaimana kita bisa beribadah dengan sesungguhnya kalau punya Tuhan sampai 360 di kalangan bangsa Arab? Wahai Muhammad, kalau Tuhan kamu itu nggak kelihatan, bagaimana mengantisipasi Tuhan-Tuhan kita ini adalah kelihatan? Kalau kita menyembah Tuhan kita kelihatan. Kalau Tuhan kamu itu kagak kelihatan. Bagaimana? Kata Nabi, yang menciptakan alam semesta ini pasti adalah berbeda dengan makhluk. Yang namanya makhluk itu adalah hadis, sifatnya baru. Dan segala sesuatu yang baru pasti bersifat sementara. Karena dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, pasti nanti berakhir tidak ada. Sehingga dalam kacamata ilmu tauhid, kalau dalil orang awam itu dia berkata, adanya alam ini adalah menunjukkan adanya Tuhan, kan begitu. Tapi dalil orang yang berilmu adalah alam semesta ini adalah berawal dari ketiadaan. Maka rumus segala sesuatu yang berawal tidak ada lalu menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Dan itu adalah zat yang pasti adanya lebih dahulu ada dari segala sesuatu yang ada. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dibalik, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Ntar kalau alam kagak ada berarti nggak ada Tuhan dong. Cacat logika kalau dia berkata seperti itu. Maka alam semesta ini adalah tidak ada, berawal dari ketiadaan. Lalu menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan adalah zat yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala sesuatu. Nah itu baru bisa diterima secara akal. Fakana alaihi salamu la yad'u illa man yatiqu bihi. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah menyeru kepada keislaman kecuali kepada orang-orang yang benar-benar beliau mempercayai dengannya. Yang diajak oleh Nabi untuk masuk ke dalam agama Islam selama berdakwah sir, sembunyi-sembunyi, adalah orang-orang yang terpercaya saja. Wada'a Abu Bakrin ilal islami man yathiqu bihi min rijali Quraisyin. Dan Abu Bakar menyeru kepada keislaman orang-orang yang beliau benar-benar meyakini dari kebaikannya di antara pembesar-pembesar suku Quraisy. Fa'ajabahu jam'un, maka menerima ajakan itu sekelompok manusia. Jadi Abu Bakar pun berdakwah, mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam, dan ternyata banyak yang menerima ajakannya Abu Bakar. Wa Abu Bakrin maka sapil khilafah
sanataini wa thalathata ashhurin wa asyarata ayamin. Abu Bakar itu menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wa Umaru makatha fil khilafah asyra sinina wa sanata ashhurin wa tamaniyata ayamin. Sedangkan Umar menjadi khalifah itu selama 10 tahun 6 bulan 8 hari. 10 tahun 6 bulan 8 hari. Wa Utsmanu makasa fil khilafati 11 sanatan wa 11 sahran wa 9 ayamin. Sedangkan Utsman menjadi khalifah itu selama 11 bulan 11 tahun 11 bulan 9 hari. 11 tahun 11 bulan 9 hari. Wa Aliyun makatha fil khilafah 4 sinina wa 9 ashhurin wa 7 ayamin. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah itu 4 tahun 9 bulan 7 hari. 4 tahun 9 bulan 7 hari. Dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu sudah diramal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, al-khilafah fi ummati 30 sanatan tsumma mulkun ba'da dzalik. Khilafah di kalangan umatku itu akan berlangsung selama 30 tahun. Lalu setelah itu akan berjalan kerajaan-kerajaan. Artinya turun-temurun dari anaknya ke anaknya ke anaknya ke anaknya. Sedangkan khilafah itu hanya berlaku selama 30 tahun. Nabi udah ngomong seperti itu. Nabi udah jelasin seperti itu. Dan ternyata benar, dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, total keseluruhannya itu adalah 29 tahun 6 bulan. Kalau yang nyatet dihitung bisa itu. Kalau yang nyatet tadi nyatet dihitung bisa. Abu Bakar masanya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Umar 10 tahun 6 bulan 8 hari. Utsman 11 tahun 11 bulan 9 hari. Ali 4 tahun 9 bulan 7 hari. Kalau yang nyatet bisa dihitung. Kalau yang nyatet, kalau yang timbang dengerin timbang lala. Total keseluruhannya itu adalah 29 tahun 6 bulan. 30 tahun kurang 6 bulan. Lalu kata Nabi, kan 30 tahun, 6 bulannya bagaimana itu 6 bulannya? Dan ternyata 6 bulannya itu adalah dijabat oleh cucunya Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Thalib, pernah menjabat khalifah selama 6 bulan. Berarti total benar-benar secara keseluruhannya adalah 30 tahun. 29 tahun lebih 6 bulan ditambah Sayyidina Hasan menjabat selama 6 bulan, total 30 tahun. Makanya sebagian ulama yang namanya Khulafaur Rasyidin bukan 4, 5. Yaitu tambah Sayyidina Hasan.
Karena biar kata 6 bulan juga sempat menjadi khalifah. Sebelum kekuasaan itu diserahkan kepada Muawiyah. Dan setelah diserahkan kepada Muawiyah, maka sistem kerajaan berlaku. Monarki. Dari Muawiyah ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya. Benar kan apa yang dikatakan oleh Nabi? Al-khilafah fi ummati 30 sanatan tsumma mulkun ba'da dzalik. Masa kekhilafahan di kalangan umatku itu adalah berlangsung selama 30 tahun, dan setelah itu adalah masa-masa monarki, masa-masa kerajaan. Jadi Sayyidina Abu Bakar wada'a Abu Bakrin ilal islami. Abu Bakar menyeru dan mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam man yathiqu bihi min rijali Quraisyin, orang-orang yang terpercaya di kalangan pembesar-pembesar bangsa Quraisy. Fa'ajabahu jam'un, maka menerima ajakan Abu Bakar itu beberapa kelompok manusia. Ada yang masuk Islam lantaran mengikuti ajakannya Abu Bakar. Minhum, diantara mereka Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Al-Umawi Al-Qurashi. Di antara orang yang masuk Islam dengan sebab ajakannya Sayyidina Abu Bakar adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Al-Umawi Al-Qurashi. Utsman bin Affan masuk Islam itu dengan sebab ajakannya Abu Bakar. Walamma alima ammuhul hakamu bi islamihi awsaqahu kitaban. Maka tatkala pamannya Utsman yang bernama Al-Hakam mengetahui keislamannya si Utsman, awsaqahu kitaban, maka pamannya itu mengikat Utsman dengan tali yang kuat. Diikat, seluruh badannya diikat sama pamannya. Waqala, lalu pamannya berkata, targhabu an dini abaika, apakah kau membenci agama nenek moyangmu? Ila dinin mustahdatsin, lalu mengikuti agama yang baru ini. Wallahi la ahulluka hatta tada'a ma anta alaihi. Demi Allah, kata pamannya, aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau tinggalkan agama yang engkau peluk ini. Kata pamannya Utsman yang bernama Al-Hakam. Setelah mendengar bahwa ponakannya masuk Islam, diikat. Kata pamannya, gua kagak bakalan lepas sebelum engkau keluar lagi dari agama baru ini. Apa jawaban Utsman? Faqala Utsmanu, wallahi la ada'uhu wa la ufariquhu. Demi Allah, kata Utsman, la ada'uh, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Wala ufariquh, dan saya tidak akan berpisah dengan agama ini. Agama yang dibawa oleh Muhammad ini. Mantap banget keislamannya Utsman bin Affan. Falamma ra'al hakamu salabatahu fil haqqi tarokahu. Maka tatkala pamannya Al-Hakam melihat
keteguhan Utsman di dalam kebenaran itu, tarokah, akhirnya melepaskannya. Wa kana kahlan yunahizu salatina min umrihi, dan adalah pamannya itu sudah hampir mendekati 30 tahun lebih tua dari umurnya Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu lahir 6 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Berarti dengan Nabi terpaut usia 6 tahun. Tuaan Nabi 6 tahun. Sedangkan Abu Bakar terpaut usia lebih tua Nabi 2 tahun. Jadi saat Nabi diutus umur 40 tahun, Abu Bakar usianya 38 tahun. Utsman usianya 34 tahun. Jadi saat Nabi diutus, Abu Bakar usianya 38 tahun. Sedangkan Utsman saat Nabi diutus umur 40 tahun, umurnya Utsman adalah 34 tahun. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaabal rahmatin alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.